Selanjutnya berikut adalah contoh soal nomor 3, yaitu sebutkan hasil elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode Cu. Langkah yang pertama yaitu masih sama, kita tuliskan dulu reaksi untuk larutan CuSO4, yaitu CuSO4 dalam fase aqueous karena dia bukan larutan itu terurai menjadi Cu2+ dan SO4 2-. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan reaksi di katoda dan anodanya. Nah, reaksi di katoda itu hanya bergantung pada jenis kationnya. Jadi reaksi di katoda itu hanya bergantung pada jenis kation atau ion positifnya. Nah, di dalam reaksi larutan CuSO4 ini yang bertindak sebagai katoda atau ion positif itu adalah Cu. Sekarang tinggal kita cari bagaimana reaksi di katoda jika diketahui yang bertindak sebagai kation itu adalah Cu. Nah, berikut ini adalah aturan atau konsep penulisan reaksi di katode, di mana reaksi yang terjadi pada soal nomor 3 tadi itu kan reaksi pada larutan, yaitu larutan CuSO4. Maka ada dua kemungkinan, kationnya itu adalah kation logam aktif atau kation selain logam aktif. Karena fasenya ini larutan. Untuk yang lelehan atau leburan ini kita abaikan saja. Nah, untuk kation logam aktif atau aqueous di sini itu hanya ada golongan 1A, 2A, aluminium, dan juga mangan. Sedangkan yang bertindak sebagai kation tadi kan Cu. Cu itu tidak ada di antara golongan 1A, 2A, aluminium, dan juga mangan di sini. Maka Cu itu bukan merupakan kation logam aktif, tetapi kation selain logam aktif. Sehingga pada Cu itu akan tereduksi atau terjadi endapan dengan reaksi seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita tuliskan saja reaksinya di katode, di mana rumus umumnya tadi seperti ini. Jadi endapan. Nah, ini tinggal kita tuliskan. Nah, selanjutnya tinggal kita tuliskan reaksinya, di mana yang L ini kita ganti dengan Cu. Jadi Cu2+ Aki tambah 2 elektron menjadi endapan Cu. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita menentukan reaksi di anode, di mana reaksi di anode ini itu hanya bergantung pada jenis anode dan juga anionnya. Nah, pada reaksi ini yang bertindak sebagai anode itu adalah Cu. Dan yang bertindak sebagai anion atau ion negatif adalah SO4 2-. Sekarang tinggal kita cari bagaimana reaksi di anode jika diketahui yang bertindak sebagai anode itu adalah Cu dan yang bertindak sebagai anion itu adalah SO4 2-. Nah, berikut ini adalah aturan atau konsep penulisan reaksi di anode, di mana anode itu kan dibagi menjadi dua, ada anode inert dan anode tidak inert. Yang termasuk ke dalam anode inert itu kan ada karbon atau grafit, platina, dan juga aurum. Nah, sedangkan pada soal nomor 3 tadi yang bertindak sebagai anode itu kan adalah Cu. Ternyata Cu itu bukan termasuk ke dalam anode inert, berarti Cu itu adalah anode tidak inert. Maka reaksi yang terjadi pada anoda yaitu adalah anodenya itu teroksidasi dengan reaksi seperti ini. Jadi, di dalam reaksi di anode nanti, anodenya itu akan terlibat langsung, sehingga anionnya itu diabaikan saja. Jadi tinggal kita masukkan reaksi ini, dan L-nya ini kita ganti dengan anodenya yaitu Cu. Nah, sekarang kita tuliskan reaksinya di anode, di mana reaksinya tadi itu adalah L, S, Ln+, ditambah elektronnya. Nah, kita tuliskan ini di anodanya, yaitu tinggal kita ganti L-nya ini dengan Cu, karena anoda itu terlibat langsung, yaitu menjadi Cu, terurai menjadi Cu 2+ dan 2 elektron. Nah, selanjutnya di sini tinggal kita setarakan elektronnya. Di
Di sini kan elektronnya ini udah setara. Di sini ada 2, di sini juga ada 2. Nah, di sini nanti juga CU-nya ini juga setara nih, bisa kita coret kan nanti ini juga sudah setara. Jadi tinggal kita jumlahkan saja. Reaksi elektrolilisisnya kita coret, ini kita coret, kemudian yang ini kita coret, yang ini juga kita coret. Jadi CuSO4 ditambah endapan Cu menjadi SO4 2- ditambah endapan Cu dan Cu2+. Nah, kita lihat di sini. Di sini ini bisa kita coret antara CuSO4 dengan ini. Karena ini kalau kita satukan, itu kan sama aja CuSO4 aki. Nah, ini jadi bisa kita coret saja. Sehingga hasilnya untuk menjadi lebih sederhana lagi, ini kan bisa kita coret dan dihasilkan endapan Cu dari anode. Ini endapan Cu dari anodenya itu menjadi CuS dari katodenya. Nih, sehingga hasil reaksinya itu adalah seperti ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa dalam elektrolisis larutan CuSO4 dengan elektrode Cu itu menghasilkan endapan Cu pada katoda dan juga melarutkan Cu larut pada anoda. Nah, apabila kita gambarkan menjadi seperti ini. Ini wadahnya. Kemudian elektrodenya. Yaitu yang digunakan itu kan elektrode Cu. Ini yang positif, yang negatif, di mana ini adalah anoda. Pada sel elektrolisis, elektrode positif kan anoda, dan elektrode negatifnya itu adalah katoda. Nah, tadi yang digunakan itu kan adalah larutan CuSO4 dengan elektrodenya itu Cu. Jika kita lihat di sini pada katoda itu akan menghasilkan endapan Cu. Maka di sini nanti akan banyak endapan Cu. Di sini terdapat endapan Cu. Sehingga Cu-nya itu bertambah. Sedangkan di sini Cu-nya itu berkurang. Cu berkurang karena reaksi pada anoda itu adalah melarutkan Cu menjadi Cu2+. Jadi yang pada katoda ini semakin bertambah, yaitu adanya endapan Cu seperti reaksi ini, sedangkan pada anoda Cu-nya itu berkurang karena dia melarutkan endapan Cu. Seperti itu.